Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kami akan membagikan kisah inspirasi tentang sahabat Nabi yang kaya dan dermawan. Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dalam dunia ini banyak sekali orang yang Allah berikan kecukupan harta dan benda, dan ada saja orang di zaman sekarang yang masih salah menggunakan hartanya. Entah mungkin digunakannya untuk melakukan kemudorotan, kemaksiatan, atau hal-hal yang dilarang Allah. Astaghfirullahalazim. Harta adalah segala sesuatu yang pasti disenangi manusia dan dibutuhkan dalam hidupnya. Contohnya emas, hewan ternak, dan lahan pertanian. Harta pun memiliki makna baik jika dipergunakan di jalan Allah dan sesuai syariat Islam. Berikut hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tentang harta. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya harta ialah yang berada pada orang saleh." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta akan menjadi nikmat dan berkah jika digunakan di jalan kebaikan, yang diibaratkan seperti orang saleh yang menggunakan harta tersebut. Meski demikian, harta bukanlah tujuan hidup yang utama dalam Islam. Lalu, harta juga dapat mencelakakan manusia apabila kita salah dalam penggunaan harta itu. Seperti cinta kepada dunia atau hubud dunya, yang merupakan titik di mana seseorang kepada harta bendanya terlalu berlebihan, tanpa memperdulikan hukum haram yang menyebabkan adanya dosa besar. Pelakunya tidak pernah merasa puas, segala cara dianggap halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian." Quran Surah At-Takatsur ayat 1. Maka dari itu kita sebagai manusia yang mudah tergiur dengan manisnya harta, jangan sampai kita itu dibutakan oleh harta tersebut. Kelolalah harta kalian sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, baik berupa firman Allah maupun perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena harta bagi kita itu bagaikan pisau yang tajamnya ada dua sisi, kadangkala bisa melukai orang lain dan tidak jarang juga bisa melukai diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada setiap butir 100 biji. Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat tersebut berpesan kepada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kecukupan rezeki berupa harta untuk tidak merasa berat dalam membantu. Karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda, dan juga ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Nah, untuk itu berikut kami kisahkan tentang sahabat Nabi SAW yang sangat dermawan dan kaya, agar kalian dapat melihat contoh bagaimana caranya memanfaatkan harta yang dipunya untuk di jalan Allah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi Al-Harits bin Zuhroh bin Kilab Al-Quraisy Al-Zuhri. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Kabah, ada juga yang menyebutkan Abdi Amr. Lalu setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan Rumah Al-Arkam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya,
Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah, ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah, kenduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fi sabilillah. Dalam perang itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawabnya. "Mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin, para istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka bepergian. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhroh dan kepada Ummahatul Mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anhum disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" "Abdurrahman bin Auf," jawab si petugas. Aisyah berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah, doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah,
baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walau termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak memengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah, dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu." Wallahu alam. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang diberikan dari kisah perjalanan hidupnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita ya sahabat Cakrawala Islam. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.